نهج حياة جئنا تبصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa memulai kultum ya terkait tentang ibadah puasa, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita terus bisa berupaya mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat suci, bulan yang kita rindukan dan kita dambakan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat yang menyaksikan channel Al-Furqan Moslor, insyaallah setiap pagi kita akan memberikan kultum terkait tentang fikih puasa sebagai sarana untuk kita bisa meningkatkan keilmuan dan kepahaman kita terhadap agama Islam, terkhusus tentang ibadah puasa, sehingga kita semakin mantap dan memahami betul apa itu ibadah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama hidup Rasulullah SAW itu telah melewati 9 kali puasa Ramadan. Jadi selama umur hidup Rasulullah SAW, tatkala hijrah pada tanggal 2 Hijrah, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Maka tatkala Rasulullah SAW hidup, ya, selama hidup Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjalani ibadah puasa Ramadan itu 9 kali seumur hidup Rasul. Berbeda dengan kita, insyaallah. Rasul seumur hidup 9 kali puasa Ramadan, mengalami puasa Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kita itu tergantung umur, ya. Kalau yang sudah umurnya 40 tahun, dia mulai puasanya umur 10 tahun atau umur 6 tahun, berarti 40 mulainya 6 tahun, berarti sekitar 34 tahun dia sudah berpuasa. Yang sudah umurnya 70 tahun, mulai ibadah puasanya umur 6 tahun, nah tinggal dihitung berapa banyak kita telah beramal ibadah puasa, ya. Ada yang mungkin 30 kali menemui puasa, ya. Maka ini harus semakin menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu terkait tentang bagaimana sejarah puasa, ya. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, dan Rasulullah SAW selama umur hidup Rasul menjalankan ibadah puasa sebanyak 9 kali. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita yang diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang. Ada yang bisa berjumpa sampai 30 kali, ya, menemui bulan Ramadan, ada yang 40 kali. Nah, ini harus menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
terkait ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ada dua fase, minimalnya ada dua fase. Ya. Yang pertama adalah puasa diwajibkan, akan tapi diberi pilihan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu dengan dua fase atau dua cara. Ya, kita tahu karena syariat Islam tatkala diturunkan, tatkala Allah memerintahkan itu bertahap, tidak langsung puasa mulai dari terbit fajar, subuh sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Tidak langsung seperti itu, artinya bertahap. Diberikan, Allah menurunkan syariat secara bertahap. Ya, supaya para sahabat ketika itu, para umat Islam, yaitu para sahabat ketika itu tidak merasakan beratnya syariat. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka minimalnya ada dua fase. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada seluruh umat Islam yang muslim baligh berakal, tetapi apa? Diberi pilihan. Ya. Maksudnya puasa Ramadan saat pertama kali diwajibkan disertai pilihan. Ya. Apakah mengerjakan puasa Ramadan, ketika dia mampu mengerjakan puasa Ramadan, maka dia berpuasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa Ramadan, maka dia apa? Memberikan fidyah, memberi makan ya seorang fakir miskin. Ini fase yang pertama, ya. Fase yang pertama. Jadi diberi pilihan antara yang mampu silakan berpuasa, yang tidak mampu berpuasa kemudian punya kelebihan harta, maka apa? Membayar fidyah sebagai ganti ia tidak berpuasa. Nah, ini kewajiban yang pertama, fase yang pertama. Ya, dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Adapun orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, ya, fidyatun ta'am miskin, maka baginya membayar fidyah, ya, kepada memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, ini fase pertama, orang-orang yang merasa berat, ya, baik dia tadi dia mampu, ya, dia berpuasa. Orang miskin ketika dia mampu berpuasa maka berpuasa, ya. Kemudian ketika orang yang dia tidak mampu berpuasa maka baginya memberikan fidyah, memberi makan fakir miskin. Ini fase yang pertama, artinya Allah memberikan pilihan, mau berpuasa, bagi yang mampu silakan berpuasa. Kalau yang berat, merasa belum mampu, karena ibadah syariat pertama kali kan pasti butuh proses bertahap. Sehingga apa? Allah memberikan rahmat, kasih sayang Allah. Ya, sehingga yang penting apa? Yang mampu berpuasa, yang tidak mampu merasa berat, ya, maka apa? Maka baginya fidyah. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat Islam, muslim, muslimah, baligh berakal, yang sehat gitu ya, semuanya diwajibkan berpuasa, kaya, miskin, semuanya berpuasa. Ya. Karena pada saat itu tadi, pada fase yang pertama, Allah baru tadi menurunkan syariat pertama kali, sehingga banyak tadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka tatkala sudah ya diperintahkan oleh Allah, kemudian sudah turun ya kewajiban puasa, maka ini sebagai langkah persiapan untuk apa? Untuk beribadah puasa pada tahun yang akan datang. Sehingga pada tahun berikutnya semua ya
umat Islam, muslim, ya, setiap muslim atau muslimah yang balik berakal, maka diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kunna fi Ramadan. Dahulu ketika kami di bulan Ramadan, ala ahdi Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, man sya'a shoma wa man sya'a aftara. Ini awal tadi, barang siapa yang dia mampu berpuasa, silakan puasa. Wa man sya'a, barang siapa yang dia ingin tidak mampu berpuasa, aftar. Berbuka. Artinya yang mampu berpuasa puasa, yang tidak mampu berat maka tidak berpuasa. Faftada bi tu'ami miskin, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin. Hatta unzilat hadhil ayah, sampai turun ayat Quran surat Al-Baqarah, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka ayat ini menjadi dalil, yang ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kemudian lanjutannya kan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka ini menjadi dalil kewajiban puasa bagi seluruh umat Islam, setiap muslim yang balik berakal, baik kaya miskin, merasa berat ataupun apa saja, tetap mereka sama-sama diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Maka hatta unzilat hadhil ayah, sampai turun ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, yang melihat bulan hilal Ramadan, ya, falyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka inilah fase yang kedua, fase yang kita jalani sampai sekarang, ya, yaitu berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib, dengan kita menahan diri dengan niatan karena Allah dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya, dari terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari itu maghrib. Maka tatkala Allah setelah, ya, mewajibkan untuk puasa, maka Allah menghapus fase yang pertama tadi, yang Allah berikan pilihan, yang mampu puasa silakan puasa, yang nggak mampu silakan bayar fidyah. Nah, ini dihapus sudah. Artinya hukum yang asli sekarang yang sudah, ya, yang sudah paten, yang Allah tetapkan, ya, puasa yang sebagaimana kita lakukan, ya, menahan diri, ya, dari dengan niat karena Allah, ya, dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, kemudian hubungan biologis suami istri, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ini fase yang menghapus fase yang sebelumnya yang Allah memberikan pilihan, ya, gitu. Nah, terkait tentang hukum puasa, di sini puasa Ramadan khususnya, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil tentang kewajiban puasa Ramadan, ya, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Maka minimalnya kita tahu, oh, dalil kewajiban tentang puasa Ramadan itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Karena yang namanya Islam itu adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama dalil. Sehingga setiap amalan yang diamalkan di dalam ajaran agama Islam harus didasari dengan dalil, harus didasari dengan dalil, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hukum puasa Ramadan adalah shaumu Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah rukun, salah satu rukun daripada rukun Islam. Wa fardun min faraidihi. Dan puasa Ramadan merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, tetapkan di dalam agama Islam. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah, ya. Allah Ta'ala berfirman ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dalil yang kedua di Al-Qur'an tentang kewajiban, dalil kewajiban puasa adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas ya dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan haram, dan seterusnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa ya seseorang di antara kalian melihat hilal Ramadan, bulan Ramadan, falyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian seterusnya dilanjutkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW terkait tentang dalil kewajiban puasa, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain, saksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulullah SAW. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, kemudian menunaikan ibadah haji ya ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian dalil berikutnya ada dalil ijma. Wa ajma'atil ummah, maka umat bersepakat. Umat di sini adalah para ulama umat Islam, ulama kaum muslimin dari zaman sahabat sampai sekarang. Ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Umat Islam, para ulama-ulama umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah, mereka bersepakat tentang wajibnya puasa Ramadan, annahu ahadu arkanil Islam, bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang dimana semua umat Islam telah mengetahui kewajiban puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tadi. Wa anna mungkirahu kafirun murtaddun anil Islam, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ya, kafirun murtaddun anil Islam, maka dia menjadi kafir, murtad, keluar dari agama Islam ketika mengingkari hatinya, wah nggak ada kewajiban puasa Ramadan, wah kok Anda nggak puasa, jenengan nggak puasa, oh nggak ada kewajiban puasa Ramadan. Kalau seandainya keyakinan ini menancap dalam hati meyakini tidak ada kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena ini bukan kewajiban, meskipun dia merasa berat, tetap harus meyakini bahwa ini kewajiban. Ya, gitu. Maka ini terkait tentang hukum puasa Ramadan. Ya, semoga ini bermanfaat dan menambah ya hasanah keilmuan kita masing-masing, dan semakin mantap
dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند